Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang online, selamat pagi. Kita pagi ini kita menyelesaikan surat Tesalonika, yaitu 2 Tesalonika pasal 3. Saya memberi tema di dalam pelayanan dan juga penghimbauan. Di dalam surat ini apa yang mesti Rasul Paulus katakan? Itu akhir dari surat ini. Itu terhadap Rasul Paulus. Ini ada akhir zaman. Yaitu di dalam waktu akhir zaman Tuhan akan cepat datang. Dan Rasul Paulus menghimbau kepada mereka dan membimbing mereka. Dan saya membagi 3 bagian, ayat 1 sampai 5. Di akhir zaman kita mesti berteguh. Ayat pertama Rasul Paulus berkata, selanjutnya saudara-saudaraku, ya. Dan kita melihat akan cepat berakhir. Ya, sebelum berakhir saya ada satu kata yang mesti saya katakan. Dan saya terus membaca, saya ada rasa bukan hanya surat ini terhadap Rasul Paulus, Tuhan Yesus datang kedua kali dan akhir zaman sudah dekat. Jadi sini di gereja ini kita masuk itu dalam akhir zaman. Dan bukan hanya Rasul Paulus. Kalian tahu dulu ya 3.000 orang percaya Tuhan Yesus, 5.000 orang percaya Yesus. Dan di Yerusalem mereka menjual tanah, rada, berkumpul. Mereka berkumpul menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali dan menerima pengajaran Rasul. Dan setiap hari dengan sukacita memuliakan Tuhan, yaitu hari menunggu Tuhan. Dan satu kisah pasal pertama. Sesudah Yesus naik ke surga dan meninggalkan bumi, dan di langit dia melihat satu malaikat dengan malaikat menampakkan diri kepada mereka, dan mereka berkata, kalian melihat bagaimana Yesus pergi dan kalian akan melihat bagaimana Tuhan Yesus datang. Di dalam rasanya di dalam masa hidup mereka menunggu Tuhan Yesus akan cepat datang kembali. Ini ada rahasia dari kepercayaan kita sebagai Kristen. Kita bukan hanya percaya kepada keagamaan, kita satu agama masa depan, kepercayaan masa depan, yaitu memberitakan sampai selama-lamanya. Dulu mereka memahami kepercayaan ini akan cepat meninggalkan mereka, dan mereka menjual segala harta bendanya dan menunggu Tuhan Yesus datang. Dan kita melihat di Yerusalem ada satu hal lagi yang terjadi, yaitu cara soal makan. Jadi sepertinya mereka tidak usah bekerja, ya. Dan bagaimana menyelesaikan pemasaran kepada janda-janda, ya, perempuan, ya, gitu. Dan seperti tidak usah bekerja, mereka sangat tidak ada, ya, banyak waktu dan banyak berita-berita diberitakan sini dan berita sini, dan di sini di Tesalonika ada orang tidak bekerja. Kenapa mereka tidak bekerja?
Karena di kelompok mereka makan ya tidak mau bekerja, membuat orang itu yang lain menderita gitu ya. Kalau kita di dalam keadaan di Hong Kong itu sangat berbeda ya. Ada orang yang kurang bisa bergaul ya. Itu permasalahan mereka. Kalau kita terus di sini, kalau kita tidak bekerja, dan kita akan mencerahkan, akan mempengaruhi orang lain. Di akhir surat Rasul Paulus dan memberitahukan kepada mereka ada dua hal. Yaitu satu pertama itu menghimbau mereka, dan kemarin kita di pasal kedua kita sudah melihat ada juga nabi, ada roh, ada berita, ada juga surat yang Rasul Paulus tuliskan dengan waktu ini sudah datang, dan yang kita tunggu sekarang sudah datang, dan banyak orang bersuka cita. Ada betul-betul sangat takut. Kemarin pasal kedua Rasul Paulus menghimbau mereka jangan tergoda. Itu waktu dan waktunya kapan datang Tuhan tahu. Kita masih terus tetap hidup. Kita dengan kepercayaan kita menunggu. Di Paulus di 2 Tesalonika ayat pasal 2 ya, di ayat 5. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Jadi surat ini bukan hanya 3 bulan yang lalu. Paulus dengan kelompoknya di Korintus dan menulis surat lagi ke Tesalonika, menghimbau mereka jangan permasalahan ini mereka takut. Tuhan akan cepat datang, tapi kita jangan sudah ragu. Dan kita bisa kita menunggu, kita jangan tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja. Kita mesti rajin dan menunggu Tuhan datang kedua kali. Jangan kita tergoda oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu menggoncangkan imanmu. Dan ini Paulus berkata menghimbau mereka, menguatkan hati mereka di akhir zaman ini, menguatkan hati mereka. Melihat seluruh yang keadaan ini, Tuhan akan datang. Bagaimana kita berteguh dan tetap berdiri tegap? Dan kita melihat Rasul Paulus memberitakan Injil sangat cepat. Untuk kalian supaya kita tuh berdoa supaya Tuhan cepat datang. Dan kita melihat tuh sepertinya Rasul Paulus seperti lari maraton cepat untuk memberitakan Injil ke satu tempat, membeli satu tempat ini dan menyatakan kalau Yesus adalah Mesias yang diutus. Di seorang itu percaya, dan Paulus membangun ya, memilih satu pemimpin dan mereka meninggalkan tempat itu. Dan kita melihat perjalanan Paulus 2-3 tahun sudah pergi berapa banyak tempat. Kenapa Paulus sangat tergesa-gesa? Karena dia percaya Tuhan Yesus datang kedua kali sangat cepat. Paulus berhenti sekali di dalam pengabaran Injilnya itu, dia itu di Korintus ya, dia membangun gereja. Dia di situ berhenti 1,5 tahun. Ini satu pernah Rasul Paulus kerjakan. Tidak pernah waktu yang lama berhenti dalam satu tempat. Dia memberitakan firman Tuhan dengan cepat untuk memberitakan. Karena waktunya kemudian itu hanya datang. Tapi di Korintus berhenti 1,5 tahun.
Dan sampai ketiga kali Rasul Paulus itu memberitakan Injil. Ada 3 tahun di Efesus. Dari situ Paulus melakukan satu di dalamnya itu pembaruan dengan cepat untuk memberitakan Injil. Dan dengan tegas-tegasan membentuk gereja. Dan habiskan banyak waktu di mereka dan bersama mereka untuk menguatkan kepercayaan mereka. Dan kita melihat Paulus perlahan-lahan memberitakan kaki untuk memberitakan firman, bukan hanya kekuatan manusia dan lebih lagi mengandalkan Tuhan. Dan juga yang tahu kapan Tuhan datang kedua kali, dan kita sudah menunggu 2000 tahun dan masih tetap menunggu. Dan kita tahu ada beberapa hal yang terjadi. Yang satu, jadi kejadian ya itu sudah lebih dekat 2000 tahun. Yang kedua, di dalam ini firman-Nya Tuhan dan terus terjadi rakyat berperang dengan rakyat, negara berperang dengan negara, dan juga banyak bencana alam. Dan kita sini tahu tuh, kita melihat tuh di Australia itu terjadi peperang, demo, dan juga permasalahan dalam makanan, kekurangan makanan, bahan pangan. Dan kita tahu akhirnya kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat ketiga ini, Tuhan tidak akan melepaskan kalian sebagai yatim piatu, dan saya akan datang sebagai kalian, dan saya akan mengutus penolong di tengah-tengahmu. Nah, ini yang terjadi setiap hari. Bukannya menunggu waktu yang sudah digenapi baru hal ini terjadi. Jadi kita setiap hari melihat ada mukjizat. Setiap hari hati manusia terhibur karena perindu hadir dan sudah tinggal di tengah-tengah kita. Dan juga menguatkan hati kita, menguatkan kepercayaan kita, menguatkan penantian kita, menguatkan kesabaran kita. Dan yang keempat ini, dia hanya 4 hal ya, tapi saya menghitung 4 hal. Dan yang keempat, membawa kemuliaannya turun. Dan seluruh bumi mendengar suara sangkakala dari malaikat, dan juga mendengar kepada malaikat berseru, dan kalian dan saya sudah mendengar. Dan mungkin yang sudah tidur, ada yang masih hidup, melihat Tuhan datang kedua kali. Dan Rasul Paulus dengan ini menghimbau gereja Tesalonika, orang yang sudah tidur sudah bersama dengan Tuhan. Dan di saat malaikat meniup sangkakala, mereka terlebih dahulu bangkit berjumpa dengan Tuhan. Maka kita tidak usah takut. Dan kita terus mendoakan untuk dunia ini. Rasul Paulus berbicara kepada gereja Tesalonika, memohon, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan ini cepat datang. Dan ini juga diberitakan kepada kita semua, supaya semua dari aktivitas ini dan cepat berjalan, dan berjalan sampai seluruh bumi semua percaya kepada Tuhan, dan kembali sampai jumlahnya anak-anak Tuhan digenapi. Itulah waktunya Tuhan datang. Kita sepertinya menghindar menunggu, tapi kita bisa melalui pemberitaan Injil supaya waktu ini cepat datang. Dan saat kita menunggu, banyak orang untuk bertanya-tanya,
Dan juga banyak berita ini menyelesaikan pertanyaan kita. Dan Rasul Paulus juga di banyak tempat memberi pembahasan ini. Dan bagaimana menghimbau kepercayaan kalian itu bisa tegak. Yang satu, berdoa untuk Rasul Paulus supaya firman ini bisa diberitakan, supaya Tuhan mendapatkan kemuliaan, melihat kehidupannya berubah. Kebenaran ada di tengah-tengah kalian. Berita firman Tuhan sudah diberitakan ke Tesalonika dan ada di tengah-tengah kalian. Tetapi Rasul Paulus sekarang tidak di tengah-tengah mereka. Paulus di mana? Sama di Korintus. Di sana mereka, Paulus menulis surat kepada mereka. Dan dia berdoa juga termasuk supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Yaitu di Korintus ya, banyak orang-orang jahat, atau orang asing dan juga orang Yahudi, dan juga menolak firman. Dan Paulus melihat sangat jelas, bukan setiap orang mempunyai kepercayaan. Bukannya setiap orang mendengarkan firman ini dan juga di kehidupannya seperti tanah yang sudah siap menerima bibit ini, menerima firman ini. Tetapi Rasul Paulus tidak kecewa. Ini Rasul Paulus kata dia bisa dan tidak bisa. Dalam keadaan seperti ini, dan bagaimana Paulus membangun gereja. Ayat ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap orang jahat. Yaitu Tuhan setia. Manusia tidak percaya. Tapi Paulus tidak mau menyenangkan hati manusia. Dan Paulus bukannya tujuannya ada manusia, tapi Tuhan ada tujuannya. Tuhan ada yang Paulus andalkan. Jadi mengandalkan Tuhan memberitakan Injil. Sudah membentuk mereka. Tapi di ayat ketiga, tetapi mengandalkan Tuhan untuk menguatkanmu. Mengandalkan kesetiaan Tuhan melindungi kamu terhadap yang jahat. Ada yang hal yang kedua, dan doanya Rasul Paulus, dan menyerahkan mereka pada Tuhan supaya Tuhan memelihara mereka. Yang ketiga, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Di dalam goncangan ini, di dalam nabi palsu, perkataan palsu, di dalam penerimaan palsu yang dari Roh ini, dan Rasul Paulus katakan dulu bagaimana saya berpesan kepada mereka, kalian sudah memeliharanya, dan mereka kamu mesti terus memeliharanya. Dan terhadap saya sendiri sangatlah sulit. Sampai di Tesalonika pasal ketiga, dan tidak lupa di 1 Tesalonika apa yang sudah dipesankan waktu itu. Tesalonika apa yang sudah Rasul Paulus pesankan, dan mereka sudah melakukan apa. Dan Rasul Paulus berkata kalian terus berjaga dan berpegang. Ini yang satu kita terhadap firman Tuhan, cara kita terhadap firman Tuhan. Saya mengakui ini ada kelemahan saya. Kita mendengar firman Tuhan, kita sebagai penganalisa ya, kita hanya melihat sekali.
Dan untuk bagaimana menjelaskan firman-Nya Tuhan, kita juga suatu analisa ya. Itu adalah sekolah Alkitab yang dulu, zaman dulu ya. Kita juga melihat lagi buku-buku yang lain, analisa yang lain, dan juga membanding-bandingkan. Dan akhir dari keputusan, saya setuju dengan ilmuwan A, ya, tapi saya bukannya mengikuti firman-Nya Tuhan. Jadi kepercayaan kita, yaitu keagamaan kita, yaitu menganalisa semua firman Tuhan ya. Jadi saya bisa mengajar ya di sekolah kita 20-30 tahun. Saya yang tahu tidaklah sedikit. Tetapi kehidupan rohani saya belum tidak benar-benar tumbuh. Tetapi kerohanian kita tumbuh bukan hanya kita tahu, tapi kita menjalankannya. Bukannya hanya memulai menjalankan dan masih terus berjalan. Ini adalah latihan untuk kehidupan kita. Itu sangat sulit. Untuk hari-hari dalam kesulitan kita akan terus menjalaninya. Jadi kehidupan kita baru tumbuh dewasa. Kepercayaan agama bukan satu kepercayaan, agama bukannya untuk memuaskan ketidaktahuan kita. Kita membaca Alkitab membentuk hubungan kita kepada Tuhan. Sesudah kita membaca firman Tuhan tapi kita tidak melakukan, tetapi kehidupan kita tidak berubah. Kita sudah mengikuti dan melakukannya, dan Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi kebenaran firman Tuhan kepada kita. Tetapi 1, 2, 3 kita belum bisa melakukannya. Dan kita bisa terus membaca firman Tuhan. Ayat 4, 5, dan 6 kita sudah membaca, tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Saya tidak memahami. Saya seperti seorang anak kecil yang dibutakan. Dan kita mesti banyak latihan. Seperti main bola basket, belajar tentang teknik-tekniknya dan caranya. Dan kalian melihat YouTube, kalian melihat itu saya sudah belajar. Tapi bolanya belum pernah dijamah oleh tangan kita. Jadi sekarang kamu membawa bola ini, melakukan cara-cara teknik main bola basket ya, belum tentu kita bisa bermain dengan piawai. Belum tentu kita bisa membawa bola basket itu untuk memasukkan ke gawang. Dan masih banyak. Kita mesti banyak berlatih dan juga dewasa. Ini semua ada contoh ya. Ini kira juga tentang kebenaran firman Tuhan juga sama seperti ini. Bukannya untuk kita analisa, tetapi untuk kita berarti kehidupan kita dewasa di dalam ini. Dan kita terus menerima dan terus lagi berarti. Dan juga terus lagi untuk dewasa. Ini saya baru datang ke gereja 611 baru bisa ya mendapat pengajar ini. Tapi ada satu guru memberitahukan kita, Alkitab bukan untuk kita analisa, bukannya memuaskan hati ke pengetahuan kita, tapi kita supaya hati kita bertumbuh untuk memperdalam berarti kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus menghimbau gereja Tesalonika dan mereka sudah melakukannya dan mereka melakukannya. Ya hal yang keempat, kalian juga mesti membuat tenaga. Yang ketiga, kamu serahkan kepada Tuhan untuk menguatkan hati kamu. Dan 4, kalian terus belajar. Jadi kebenaran firman Tuhan menjadi dalam kehidupan kamu akan dikuatkan. Kamu bukan seperti anak-anak lagi, hanya dengar dan berbicara. Saya hanya datang untuk menganalisa, untuk memuaskan keinginan tahun kamu. Kamu mesti dewasa, kamu bisa tegak. Dan yang kelima,
Tuhan menghimbau hati kamu supaya kamu mengasihi Tuhan dan juga bersabar di dalam Tuhan. Dan Rasul Paulus berkata, mohon kalian mendoakan saya. Dan satu sebenarnya Rasul Paulus yang berdoa untuk gereja Tesalonika. Itu sepertinya doakan saya supaya firman Tuhan diberitakan dengan cepat. Tapi Rasul Paulus lebih banyak lagi mendoakan gereja Tesalonika supaya mereka dikuatkan, dilepaskan dari orang jahat. Dahulu kalian bagaimana bersetia, kalian di sini dengan setia. Jadi 4 hal sudah kalian lakukan. Jadi yang kelima, mohon Tuhan menggoda hati kalian. Jadi keagamaan kita, Tuhan memberikan keagamaan kita supaya kita di jalan depan kita. Bagaimana kita menjaga jalan ini? Memohon Roh Kudus menggoda hati kita, masih menghimbau hati kita. Jangan kita hanya mengikuti semua perintah yang ada. Kita sudah mengikuti, yang bagaimana kita menjaga perintah ini? Tetapi setiap orang di setiap tempat yang berbeda, bagaimana mengikuti Roh Kudus, himbauan, bimbingan Roh Kudus kita membawa satu dalam firman Tuhan, menyuruh kita mengasihi Tuhan, dan di dalam Tuhan kita tetap bersabar. Jika kita tahu kita mengasihi Tuhan, kita bisa melakukannya. Yang tidak bisa melakukan, kita belajar dengan kesabaran Kristus. Jangan lupa tentang pengajaran Rasul Paulus dan terus mengejar. Yang bagian 2 ayat 6 sampai 15. Di dalam waktunya Tuhan lebih giat untuk bekerja. Kenapa orang bermalas-malasan tidak bekerja? Ayat ke-6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menuntut ajar yang telah kamu terima dari kami, yaitu saudara-saudara yang tidak mengikuti pesan menurut arti ajaran, yaitu ayat 5 sudah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5 itu tentang satu kisah ini, menghimbau kamu kalian semua membimbing orang yang lemah dan juga bersabar kepada mereka. Tapi orang yang tidak menjaga ini, dan ayat 7 ini kita memahami. Tetapi Rasul Paulus berkata, saya memberi teladan pada kamu, dan saya tidak makan percuma-cuma makan orang yang saya berjerih payah siang dan malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Paulus menjadi rasul di tengah-tengah mereka. Jadi Rasul Paulus berkata, saya adalah pemberita Injil, saya memakan nasi kamu. Di Rasul Paulus di dalam Korintus dan mengurang permasalahan ini. Dan orang merasa Tuhan akan cepat datang. Saya sudah menjual segalanya dan kita hidup bersama. Kita tidak usah bekerja. Jadi kita malas-malasan dan makan dan menunggu Tuhan Yesus datang. Dan mendengar ada berita apa? Ada orang sangat genting. Ya mungkin minggu depan atau besok. Banyak berita-berita di dalam kelompok ini. Banyak orang takut. Tuhan datang, Tuhan datang. Jadi kita bagaimana?
Rasul Paulus berkata, saya tidak meragukan dengan begini. Rasul Paulus tidak pernah menganalisa atau bertanya tentang waktu Yesus datang kedua kali, dan juga tidak mengatakan Tuhan Yesus tidak berbicara tapi Paulus berkata Tuhan Yesus akan datang dengan cepat, dan sudah mendengar suara langkah kakinya. Dan seperti COVID sangat belum pernah seluruh dunia terjadi. Di Eropa pernah ada satu penyakit tapi itu pemasaran dari Eropa Afrika. Tetapi COVID ini seluruh dunia, dan kita juga sangat takut peperangan akan bertambah besar. Dan Tuhan Yesus datang kedua kali sudah dekat. Tapi kita tidak usah menganalisa, tapi yang kita perlu rajin untuk bekerja supaya jangan menyusahkan orang lain. Jika kita bersama, kita tidak bekerja akan menyusahkan orang lain. Kita satu kelompok, satu perusahaan. Jika kita tidak menyelesaikan permasalahan kita sendiri atau pekerjaan yang kita kerjakan, ada orang lain yang mengerjakannya. Tidak akan mengerjakan sangat tidak suka. Kenapa orang itu tidak mengerjakan pekerjaannya? Jadi kita mengerjakannya. Ini dalam tempat kita bekerja sering kita lihat. Kita akan menyusahkan orang lain. Waktu satu firman Tuhan tidak ada yang bisa kita beritakan akan membuat satu permasalahan. Jadi Rasul Paulus berkata, saya menjadi pemimpin, saya mempunyai satu kebebasan, tapi saya tidak memakai kebebasan ini. Ini ada satu kebebasan yang benar-benar. Jadi kita situ jalan di jalan raya, di tempat penyeberangan di Amerika. Saya ingat tuh orang yang berjalan menyeberang ada satu jalan dulu Jadi jangan merasa kita mempunyai hak jalan dulu. Kamu jangan merasa saya mesti jalan dulu. Kalau terus berkeinginan memenuhi kebebasan kamu, Rasul Paulus mempunyai satu otoritas ini. Dia tidak mau berpegang memakai kebebasannya. Maka Rasul Paulus benar-benar bebas. Karena dia menjadi seorang pemimpin contoh, maka orang lain menjadi contoh yang teladan bagi mereka. Dan Rasul Paulus berkata di ayat 10, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Ini ada kata-katanya Paulus. Ayat 2 pasal 2 Tesalonika ayat 2 ayat 5 Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali katakan kepada kamu? Jadi surat ini bukan hal yang baru. Tapi Rasul Paulus sudah mengajarkan. Waktu di tengah-tengah kamu kerap kali sudah kukatakan. Tetapi sekarang saya beritahukan pada kalian. Kita berpikir kenapa mau melakukan begini. Karena tahu sudah dikatakan belum tentu setiap orang bisa melakukannya. Lalu Paulus merasa tuh diurang-urang lagi, dan sekali lagi memberitahukan pada mereka, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi bukannya cara kita menunggu Tuhan datang kedua kali, tetapi kita mesti mengikuti peraturan. Bukan kita tidak mau melakukan pekerjaan apapun. Ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar. Ini keadaan gereja ini. Jika mereka tidak di sini melayani Tuhan, kita tidak memberitakan Injil dan membentuk gereja.
Jadi kita akan melakukan apa? Dan terus membicarakan berita-berita yang tidak baik, membuat permusuhan, pertengkaran. Tapi Rasul Paulus jangan berkata begini, tetapi saya mengadakan perintahnya Tuhan, memberitakan semuanya, mesti teguh bekerja. Jadi kita bekerja cakap, kita mesti dengan tenang, teguh melakukan pekerjaan. Jangan kita membuat berita atau berita-berita palsu ya. Jangan lakukan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan pada kamu. Makan makanan sendiri. Ayat sampai 13. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Saya dengan berapi-api dan kita dengan benar-benar membuat kebaikan, tetapi si ini dia tidak melakukannya dan kita mulai iri ya. Jangan saling membanding-bandingkan. Setiap orang ada terhadap Tuhan dan setiap orang memahami apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Kita bekerja karena kita bekerja untuk Tuhan. Kita tidak bisa melakukan, tapi kita mengandalkan Tuhan bekerja. Jangan karena orang itu membuat kita jemu. Jadi orang tidak mendengarkan nasihat ini, tapi Paulus berkata, ambil otoritas berbicara pada mereka. Dan dulu sudah dikatakan. Dari melalui surat ini sudah jelas ditulis. Jikalau dia tidak mau mendengar, kita mesti menasihatinya. Maksudnya kita mesti menjauhkan dia ya. Tapi jangan bergaul sama dia ya maksudnya. Tapi Rasul Paulus bukannya sengaja. Tetapi jangan anggaplah dia sebagai musuh, supaya dia menjadi malu sendiri. Dan terus berkata, menasihati, jadi memberitakan berita palsu, tidak setia bekerja, tidak makan makanan sendiri. Tapi jangan anggap dia sebagai musuh. Tapi kita menenggurnya sebagai saudara. Apakah mereka tuh tidak malu? Tapi saya juga ada orang berbicara pada dia supaya dia memahami. Jadi dirinya bagaimana? Kami sepertinya menjauh dari kalian, memberi kamu waktu untuk introspeksi diri dan juga terus mengubah dirimu dan supaya kamu tetap kembali. Yang terakhir ayat 16-18 dan Rasul Paulus memberi salam kepada mereka. Tuhan menyertai, ada naungan dari Tuhan, damainya Tuhan ada di tengah-tengah kalian. Ayat 17, salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, inilah tanda dan setiap surat beginilah tulisanku. Bukan saya menulis tanda tangan hanya sebagai P ya Paulus, tanda Paulus. Ini adalah tanda tangan saya, tulisan saya ya. Waktu di zamannya Paulus, waktu dulu pertama orang yang sudah dilatih menulis surat. Jadi Rasul Paulus berkata ada yang menulis suratnya. Dan sesudah surat ini selesai dan Rasul Paulus ini menulis ya tantangan ya, itu satu P yang sangat berharga. Jadi kita membaca surat Tesalonika sampai sini, kita tidak usah takut. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali pasti datang. Tuhan sudah berkata dengan setia akan jadi. Jadi dunia ini, kejahatan dunia ini bukan tidak ada orang, tidak ada waktu yang tidak tahu. Dan terus akan berjalan. Tuhan datang kedua kali, dia menunggu kita. Bisa kita menunggu supaya berita ini cepat diberitakan. Setiap hari memuliakan Tuhan dan membaca surat Rasul Paulus.
Haleluya Tuhan, kami tetap Engkau menjaga hati kami memuji-Mu, kami memuliakan kasih-Mu, haleluya Tuhan, kami memuji-Mu.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Yesus, kami memuji-Mu. Terima kasih di Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang kami berterima kasih. Waktu yang akan datang, Engkau pasti akan datang di tengah-tengah kami. Engkau pasti datang membimbing, membawa kemuliaan-Mu, terang-Mu hadir di tengah kami. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, karena Engkau Tuhan kami. Ada Engkau, kami ada pengharapan yang abadi. Karena Engkau hidup kami tidak sendiri lagi. Tuhan, kami memuliakan Kamu. Kita berikan tepuk tangan padamu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih ini ada akal di dalam hati kami. Ini supaya kami tahu, kami setiap orang itu bisa berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan kami hari ini di dalam-Mu. Kami kira bersama, kita memberikan persembahan terima kasih kepada Tuhan. Kita beritahu kepada Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kita mengharap padamu lebih dalam lagi di dalam kami. Yesus, kami memuji-Mu. Tuhan, kami berterima kasih karena bukan hanya karena Tuhan akan datang kedua kali. Justru ini pengharapan yang ada di tengah-tengah kami. Justru kami setiap orang hari ini dan juga bisa menghadapi semua apa yang kami hadapi. Di 2 Tesalonika 3:3. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Tuhan, Engkau memakai firman-Mu memberitahu pada kami. Kami melakukan ini, jangan jemu-jemu. Karena apa yang kami lakukan bukannya karena untuk orang lain, tetapi Tuhan, kami lakukan untuk Engkau Tuhan sendiri. Engkau kami di dalam hidup kami yang kami kadang tidak bisa mengakui kalau kami banyak kelemahan kami. Sama apa yang kami lakukan, kami melihat pandangan mata orang. Bolehkah kita di sini kita duduk, kita tanya pada diri kita sendiri yang kita hadapi ini dalam keadaan dunia yang dingin, tidak punya peri manusia ini. Kita bersama ini, apakah kita pernah kecewa? Kalau kadang kamu masuk dalam gereja ini, kamu di dalam pelayanan kamu dah hari ini, di dalam pelayanan kamu, karena orang lain tidak mendengarkan nasihat kamu, orang itu keras hatinya. Kamu waktu ini kamu memberitakan Injil, orang lain tidak mendengar dan menolak kamu, dan kamu ada kekecewaan dan kesakitan ini. Kamu tanya pada diri sendiri, yang apa yang kamu lakukan? Untuk apa? Roh Kudus, Engkau bantu kami, Engkau menyinari kami. Kami sendiri dalam renungan pagi mencari Engkau. Tapi Tuhan, tapi kehidupan kami, apakah mengikuti firman-Mu? Tuhan, kami tidak pernah melakukan apa yang baik, tetapi orang lain tidak melakukan apa yang pekerjaannya. Kami suka mengeluh, kami selalu mengatakan orang lain. Jadi Tuhan, kita di sini mempunyai rasa keangkuhan kami. Roh Kudus, mohon Engkau menyinari kami menjadi orang yang mencari arah kebenaran firman-Mu, tapi kehidupan kami tidak berubah. Kita melihat orang lain tidak mendengar,
kita tidak peduli padanya lagi. Orang lain tidak melakukan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, kita terus menghakiminya. Tuhan, kita banyak berbicara hal-hal yang tidak bermutu. Kami melihat orang itu berhela-hela, dan saya dengan sekuat tenaga bekerja untuk apa? Kita di sini saling membandingkan, dan kadang kita meminta pada orang lain, kita juga kadang-kadang banyak kejemu terhadap mereka. Tuhan beri kami kekuatan untuk berubah. Beri kami kekuatan untuk mengikuti. Saudara-saudara semua, kita membuka mulut kita memohon pada Tuhan, kita menyinai kita yang kita sering membicarakan orang lain, yang menghakimi orang lain karena orang lain. Kita semua kesulitan kita bicarakan kepada Tuhan. Kita beritahu kepada Tuhan. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami, bantu kami. Di saat ini kita sudah melakukan sangat baik. Saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Dan kita mengambil penggaris kita untuk mengukur orang ini tidak melakukan ini, orang ini tidak melakukan ini. Kita di dalam kita dia terus menghakimi, terus mengeluh. Saya sudah melakukannya, orang lain tidak melakukannya. Tidak adil. Hanya saya sendiri yang bekerja dan dia tidak bekerja. Tidak enak, tidak adil. Tuhan ampuni saya semua, Tuhan saya menghakimi. Ampuni pandangan saya hanya melihat di dalam hati saya, tidak orang lain. Dan hati saya tidak, mata saya tidak tertuju padamu. Saya tidak melayani Tuhan Engkau yang abadi, Tuhan yang bangkit, tapi membantu saya sudah terus membanding-bandingkan lebih banyak dan dengan sukacita melayanimu. Kami tidak ingin terus melayani dan terus mengeluh dan banyak kepahitan, dan kami sukacita melayanimu. Kami tidak ingin lagi pelayanan kami tidak pelayanan yang tidak berkenan. Tuhan bantu kami dalam pelayanan ini, kami ada sukacita, dan pelayanan ini kami ada penuh kasih. Yesus, Engkau bantu kami. Yesus, Engkau bantu kami. Dan kami ini semua keraguan kami serahkan padamu. Semua kekecewaan kami serahkan padamu. Kami suka menghakimi, kami bicara, bergosip, kita katakan padamu. Dan kami sini kami lagi dingin ini, Engkau bantu kami, selamatkan kami. Kami selalu dengan pagi ini Engkau akan kembali. Tapi kami sini ada suatu pengharapan yang abadi ini. Kami tidak ini di dalam keadaan ini. Tuhan ampuni, kasihanilah kami. Kami sangat membutuhkan-Mu. Biarpun dalam COVID ini, dalam pemberontakan demo ini, kami di dalam keluarga kami yang kesulitan ini, kami sangat membutuhkan-Mu. Kami setiap hari ini kami sangat membutuhkan-Mu. Engkau selamatkan kami, Engkau bangkitkan kami, Engkau bantu kami, supaya kami ini ada pandangan yang abadi, supaya kami tahu kami mencari yang abadi ini. Yesus, Engkau bantu kami membutuhkan-Mu.
Roh Kudus, Engkau ada Tuhan kami. Yesus, Engkau ada Tuhan kami. Tuhan, kita hanya sini dalam otak kami mempelajari kebenaran ini, tapi Engkau rapi kami supaya kami masuk di dalam firman-Mu. Saudara semua, kita bersama bangkit berdiri. Kita memohon Roh Kudus masuk di dalam kita. Tuhan, bantu kita. Dalam Tuhan Yesus deklarasi, Roh Kudus, Engkau ada Tuhan kami. Engkau memberikan kami kekuatan untuk bisa melewati semua berita-berita ini dan bisa melewati semua mengeluh akal kita ini. Dan kita bersama kita memohon kepada Roh Kudus. Tuhan, Engkau berbalik di belakang kami. Kami memohon Engkau hadir. Kamu Tuhan Engkau baik. Semua yang kami yang tidak bisa, kami serahkan padamu. Tuhan, hilangkan semua. Kami sering mengerum. Kami tidak merasa setiap orang ada Tuhannya. Kita tidak mau banyak mengurusi orang. Kami terus membangun. Tuhan, kami terima kasih. Tuhan, kami membutuhkan. Kamu Tuhan, Engkau yang setia. Engkau melindungi kami. Hilangkan kami dari rasa dingin kami, tidak peduli ya. Dan sudah sama tadi kita berdoa tadi, Tuhan bagaimana kita mengurapi kita ke rumah kita bicarakan kepada teman kita. Ada terjadi ayat Tesalonika pada 3 dan 3, Tuhan dan nyata akan Tuhan ada setia, ia akan menguatkan hatimu dan menyerahkanmu terhadap orang jahat. Dan kelemahan kita langsung sekarang ini kita katakan kelemahan kamu apa, kita langsung berdoa. Tuhan tuh bersedia, kita saling membangun, kita masuk di dalam doa.
Kita sudah kita berdoa, mari kita bersama kita memuji Tuhan. Tuhan membantu kami mengikuti, tidak akan Tuhan akan mendengar firman Tuhan terus memberitakan cepat. Kita ini stop Togo ya, kita maju ke depan mimbar, kita yang memberitakan firman Tuhan akan cepat. Dan kita bersama kita mengangkat tangan kita untuk mendoakan staf yang Togo yang juga bagian dari memberitakan firman Tuhan ini supaya cepat diberitakan sampai setiap tempat. Kita bersama kita berdoa. Kita angkat tangan kita beritakan firman itu lebih cepat sampai kita berdoa. Kita doakan api pemberitaan Injil ini. Tuhan ini bukan hanya yang diberitakan, tapi betul gereja ini berbeda, ini api ini dalam gereja ini. Tuhan, kami berterima kasih sama Tuhan Yesus. Engkau lebih itu bangun apinya penggabar ini, dan mulai dari departemen Togo ini sampai di gereja ini, sampai ini dari pemuda, kebaktian pemuda, pemudi, remaja dan juga orang tua. Suatu hari ini adalah waktunya pemberitaan Injil. Kau bagikan kami setiap orang dan menjawab kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami terima kasih dan memuji-Mu, dan juga kita mengundang kalian angkat tangan, kita menerima berkat. Saya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau bersama berkati kami setiap saudara-saudara kami semua. Tuhan, Engkau hari ini di dalam firman berkata, Tuhan memberi kita hati kita, supaya hati kita untuk mengasihi Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus, terhadap hati kita, kita berbicara, hatiku, setiap saudara-saudara, sehati saudara-saudara semua, saya memberkati hatimu, mengasihi Tuhan, harap pada Tuhan, tertuju dalam Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami ini dan giat bekerja, makan makanan kita sendiri. Engkau lindungi kami di hati saudara-saudara ini, dan seutuhnya tertuju padamu. Engkau ada Tuhan dalam kami kehidupan kami. Kau berkati kami, dan juga kami ini kebenaran firman-Mu taruh di dalam otak kami, dan setiap malam
lama dan tiap hari merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kita jumpa sampai minggu depan.